Oke, selamat pagi untuk Bapak dosen dan juga teman-teman yang menonton video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang membuat form dengan metode MVC dan ini membuat dua form dan terhubung dengan database. Oke, jadi untuk tema yang saya ambil adalah website atau form-form toko anime seperti Kyo Hobby Shop atau Yorosobi dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi di sini ada dua panel, dan seperti di Yorosobi itu dia sering mengadakan event-event perlombaan atau sekedar memberikan giveaway, dan di sini saya mengambil tema seperti itu. Jadi ini intinya adalah toko anime, tapi langsung terdapat sebuah kompetisi juga di dalamnya. Jadi langsung saja kita coba buka atau jalankan aplikasinya. Oke, kalau bisa dilihat di sini ada beberapa hal yang bisa kita isi. Dan untuk nama toko saya sendiri adalah Mochi Hobby Shop, dan ada beberapa hal yang bisa diisi seperti ID transaksi, nama peserta, email, jenis kelamin, pilih lombanya. Lalu untuk buttonnya ada simpan, form toko, keluar, hapus, dan ubah. Dan di sini saya akan langsung contohkan jika saya memilih form toko. Oke, seperti ini. Jadi dia akan ada langsung form tokonya sendiri, dan ini sudah terhubung dengan database, jadi bisa dilihat datanya sudah muncul. Untuk yang main panelnya itu belum saya isi sama sekali. Jadi kalau misalnya dilihat, jadi kalau bisa dilihat untuk formnya ini, kenapa tokonya itu di depan di belakang, sedangkan pendaftaran itu di depan. Jadi pertama saya menyesuaikan event, dan kedua saya sempat salah konsep karena saya sebelumnya tidak melihat di Google Classroom ada metode MVC seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat di sini untuk mainnya itu terhubung dengan model pendaftaran. Uh, Contohnya seperti ini. Ini ada view pendaftaran. Oke, ini adalah view pendaftaran. Ini terhubung dengan model pendaftaran dan kontrol pendaftaran, dan juga ada main pendaftaran seperti itu. Jadi ketiganya saling terhubung dengan satu file saja, view pendaftaran. Berbeda dengan view tokonya sendiri. View tokonya ini berdiri sendiri, nanti akan saya jelaskan ke depannya. Dan untuk view pendaftarannya di sini seperti biasa, saya menggunakan Java Frame agar bisa melakukan desain dan lain-lain. Dan di sini saya menggunakan teks biasa seperti biasa, text field untuk nama-nama depan, email, dan lain-lain. Lalu ada radio button untuk memilih jenis kelamin, dan juga ada combo box untuk memilih lomba yang akan diambil oleh peserta, seperti itu. Oke, berikut ada deklarasi ya, seperti ini, seperti biasa. Terus ini adalah tabelnya. Jadi nanti yang di bawah, di bagian bawah itu, setelah kita mengisi akan langsung keluar datanya, tabel. Lalu ada button hapus, simpan, ubah, dan keluar, dan juga ada next formnya ya. Dan itu semua next form atau form doko nanti itu akan kita panggil lagi di model pendaftaran dan juga kontrol pendaftaran, seperti itu. Oke, langsung saja ke model pendaftaran seperti yang saya bilang tadi. Oke, nah di sini dipanggil lagi, ada lagi, dan terakhir adalah kontrol pendaftarannya. Jadi di sini baru dideklarasikan apa sih fungsi dari misalnya tombol simpannya, itu kita koneksikan ke tabel pendaftaran. Lalu ada hapus, ubah data maksudnya, dan juga load data untuk memberi atau memperlihatkan data tersebut. Lalu kalau misalnya kita lihat di bagian view toko, view tokonya ini khusus beda sendiri. Jadi untuk tombol simpan, ubah, hapus itu sebenarnya kalau bisa Bapak dosen dan teman-teman lihat di sini,
Oke. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini adalah resource dari tugas saya. Kalau bisa dilihat saya pakai package MVC di sini, dan dilihat di bawahnya di sini ada JRE System Library dan juga konektor MSQL seperti itu. Jadi yang satunya untuk Java Frame dan yang lagi satunya untuk konektor. Jadi untuk view toko ini sebenarnya sebelum saya melihat ke Google Classroom itu saya membuat koneksi sendiri atau cara tersendiri. Jadi saya menggunakan Java Drive Connector seperti itu. Jadi tidak usah pakai model pendaftaran atau kontrol pendaftaran. Maka dari itu, karena salah konsep, saya jadikan dia panel kedua seperti itu. Jadi seperti contohnya disimpan. Nah, simpan ini langsung bisa kayak ini ya. Dan keluar back button. Lalu ada tabel juga sama semua, dan harusnya pakai Java Drive Connector, cuman sudah saya hapus lagi seperti itu. Jadi kita langsung aja ke tahap berikutnya, yaitu testing. Baiklah, kita akan lakukan testing. Oke, kita langsung aja coba testing ya. Jadi untuk misalnya saya kasih di transaksi 01, nama peserta nama saya sendiri Mario Anthony. Emailnya ya Mario gitu aja ya, laki-laki, dan saya pilih misalnya cosplay, lalu saya simpan. Oke, berhasil untuk simpannya, dan kita akan langsung mencoba ubah aja dulu ya. Ubah, kita pencet, karena kita diubah di kontrolnya itu, kita where-nya itu adalah ID transaksi, jadi kita harus pencet ID transaksinya, misalnya Mario Anthony Ganteng. Nah, seperti itu, lalu kita ubah. Oh ya, belum saya pilih, maaf. Kita ubah sekali lagi, kepanjangan ternyata. Ganteng. Oke, kita pilih ini. Oh ya, emailnya juga. Oke, ubah. Nah, seperti itu. Untuk ubahnya berhasil, lalu kita akan coba hapus juga. Hapus juga where-nya itu adalah ID. Oke, untuk hapus juga berhasil. Dan selanjutnya kita akan langsung ke view toko atau form tokonya. Nah, ya, ini agak nggak kelihatan sih sebenarnya. Oke, akan langsung saya coba saja. Misalnya namanya Mario. ID membernya 00, ya seperti itulah, figur ya bolehlah. Ya, harganya misalnya seperti ini, detail barang sangat bagus. Oke, kita simpan. Oke, berhasil juga di paling bawah. Lalu back juga. Lalu setelah itu tombol keluar juga tentunya berhasil. Oke, jadi untuk pengetesan sekian saja, dan kita akan langsung ke next step, yaitu mengecek database. Oke, jadi bisa dilihat di sini, ini adalah database saya, ada tabel pendaftaran dan tabel anime yang saya pakai, dan untuk transaksinya masih tidak matang, dan saya akhirnya memutuskan untuk tidak. Dan saya tidak menggunakan untuk tabel garansinya. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah tabelnya, cuman tadi karena kita hapus jadinya hilang lagi. Kita bisa tambahin lagi sih, tapi ya tidak, nanti dulu. Kita lihat lagi satu, yaitu tabel tokonya. Oke, seperti ini tabel tokonya. Jadi buat kalian semua sudah masuk juga. Jadi untuk video kali ini, terima kasih untuk Bapak dosen dan juga teman-teman yang sudah menonton. Dan untuk yang mencari tutorialnya, akan saya bagikan source atau kodenya di deskripsi. Thank you.